Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segala situasi yang ada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada istilah yang sering kali kita dengar bahwa tidak ada yang sempurna selain hanya Tuhan. Memang betul Saudara, hanya Tuhan yang sempurna. Dan kesempurnaannya itu adalah mutlak. Dalam arti bahwa dia tidak terbatas. Kesempurnaannya itu tidak bercacat dan tidak bercela. Dan kesempurnaannya itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu sempurna, maka kita juga menyadari satu hal, bahwa di dalam segala penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, janji-janjinya, bahkan rencana-rencananya dalam kehidupan kita, itu pun pasti sempurna, bukan? Namun pertanyaannya bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan hal itu? Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-42 mengisahkan tentang seorang anak yang kerasukan setan, dan karena kerasukan ini, anak ini akhirnya seringkali harus mengalami sakit yang begitu luar biasa, bahkan mulutnya berbusa, bahkan roh jahat ini seringkali ingin membunuh anak ini. Maka orang tua daripada anak ini membawanya kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Pada waktu orang tua anak ini bertemu dengan Tuhan Yesus, maka orang tua anak ini komplain kepada Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa dia sudah pernah membawa anaknya ini kepada murid-muridnya, tetapi tidak ada kesembuhan. Maka ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan orang tua anak ini, maka Tuhan Yesus meresponinya di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-41. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Perkataan Tuhan Yesus ini atau teguran Tuhan Yesus ini ditujukan kepada para murid. Bagaimana tidak? Para murid telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan segala penyakit apapun. Tetapi justru para murid ini tidak mempercayai kuasa yang telah Tuhan karuniakan dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang sering terjadi dalam diri banyak orang Kristen, di mana kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sempurna, sehingga tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Dia. Segala mujizat dapat Dia lakukan. Dan kita bahkan di dalam setiap ibadah kita mendengar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Bahkan kekuasaannya itu adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Tetapi acap kali ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, tantangan, kesulitan, secepat kilat kita lupa akan firman Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang sempurna. Allah Tuhan itu Allah yang sanggup melakukan mujizat yang tidak terpikirkan oleh kita. Sehingga itulah yang membuat kita menjadi cemas. Itulah yang membuat kita menjadi khawatir. Itulah yang membuat kita menjadi bimbang, ragu, atau bahkan kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk percaya sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan yang sempurna itu. Bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala hal. Sebagaimana kepada anak yang kerasukan setan ini di akhir dari perikop itu, Tuhan Yesus menghardik akan setan itu, dan setan itu pun pergi dan anak ini sembuh. Maka di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang perlu kita lakukan adalah iman kita harus fokus kepada janji-janji Tuhan. Iman kita harus fokus kepada kuasa
Tuhan yang sempurna, maka kita akan menyaksikan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Allah kita, Allah yang sempurna di dalam kekuasaannya itu, sanggup menolong kita. Karena Dia Allah yang bisa memberikan 1001 cara untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Syukur kepada Allah. Deo gratias.